Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Hari ini IHSG-nya tadi sempat break support ya teman-teman. Support candle-nya, support candle 6950 dan juga sekitar di 6910 itu sempat di break teman-teman. Saya sempat memantau dan dari pagi saya wait and see terus seperti itu, dan tiba-tiba ketika sore saya mempersiapkan konten di market menjelang closing, IHSG-nya ditarik teman-teman. IHSG-nya ditarik hampir sampai di resistannya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, hari ini banyak saham-saham yang terkoreksi, yaitu saham-saham yang kemarin naiknya sangat-sangat lumayan. Hari ini rata-rata saham-saham tersebut sudah terkoreksi. Nah, di manakah titik-titik support dari saham-saham yang menurut saya masih bagus itu, teman-teman? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, kita langsung ke IHSG. Rentang gerak dari IHSG itu masih sama teman-teman ya, yaitu resistannya masih di 6990 atau 7000 seperti itu ya. Terus kemudian supportnya ini ada dua teman-teman ya, support candle. Support candle adalah low-nya kemarin di 6950 di sini 6950, dan juga ada Fibo 50 di 6910. Nah, hari ini teman-teman itu 6950 itu sempat di break dan bahkan tadi sempat di bawah 6950 tapi sudah rebound dari low-nya di 6902. Sebenarnya rentang gerak hari ini IHSG-nya itu lebar banget karena coast to coast, karena support ke resist. Dan saya dari awal sebenarnya memantau IHSG dan juga melihat saham penggerak indeks ini teman-teman. Kalau yang ngikutin di channel saya tadi tentu masih lihat postingan saya ya. Postingan saya hari ini awalnya tadi adalah yang bergerak itu, nah awalnya adalah yang bergerak seperti ini teman-teman ya. Ini awalnya itu yang bergerak seperti ini adalah BCA, memang dari pagi memang kondisinya dia hijau ya. Terus kemudian harapan saya sebenarnya adalah di GoTo ya dan Harto. Karena kenapa? Karena untuk big cap banking sepertinya memang nggak bergerak ya. Untuk alasannya kurang mendukung karena memang kemarin adalah inflasi Indonesia tinggi dan juga sebelumnya adalah the Fed rate naik dan inflasi Amerika juga masih tinggi. Jadi memang bahasan terkait inflasi kemudian suku bunga ini masih cenderung tinggi. Jadi banking sepertinya tertahan lagi pergerakannya. Dan saya adalah pemantau pergerakan indeks teman-teman, sehingga saya selalu melihat kondisi pergerakan seperti ini. Untuk hari ini kan sebenarnya awal-awal pagi itu seperti ini, bankingnya nggak bergerak, dan inceran saya sudah mau loading untuk Arto dan untuk GoTo, tapi sepertinya kok enggan. Jadi GoTo-nya sendiri masih berat sekali dan closingnya masih turun akhirnya. Nah, ini adalah kondisi pagi teman-teman, dan kemudian kondisi sorenya ya, kondisi sorenya itu adalah seperti ini ya. Kondisi sorenya teman-teman bisa ngelihat bahwa ini saya geser ya, bahwa kondisi sorenya itu adalah yang bagian kiri ini. Kondisi sorenya adalah ini, ternyata BCA-nya naik ya 76, BRI-nya naik. Ini kan di sini nggak naik ya, yang di sini nggak naik. Awalnya nggak naik, yang ini, yang bentar, yang sebelumnya ini. Nah, yang ini kan sebelumnya kan tadi nggak naik 43 jadi 44. Kemudian Telkom yang terasa sekali dari awalnya 4250 ditarik ya teman-teman, Telkomnya ke 4450. Bank Mandiri juga ditarik. Jadi memang closingnya ini adalah ditarik menggunakan BCA, Telkom terutama teman-teman, BRI, BNI, United Tractor ya.
Padahal harapan saya sebenarnya bisa numpang-numpang di Arto maupun GoTo. Namun demikian untuk Arto memang posisinya masih harga tinggi teman-teman ya. Jadi memang harus sabar-sabaran karena entry-nya kita itu kalau salah kita jadi ini ya, jadi istilahnya ya nggak presisi lah seperti itu, bisa jadi berakhir harus cut loss. Karena memang untuk saham terutama model-model Arto ini yang volatilitasnya lebar dan rentangnya lebar dan juga bid overnya tipis, ini pergerakan naik turunnya bisa kenceng sehingga entry kita memang harus benar-benar tepat seperti itu. Untuk Arto sendiri belum masuk area tembak yang tepat seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional. Nah, kita teman-teman perhatikan saya refresh. Nah, ini untuk kondisi regional tadi malam sih untuk Dow Jones-nya itu tipis ya 0,14, 0,18, 0,2. Nah, ini Asianya teman-teman ini dalam ya. Nikkei, Hang Seng, Shanghai dalam dan juga sore ini juga Eropanya juga masih dalam. Nah, untuk Dow Food-nya juga masih dalam-dalam semuanya. Jadi memang ya saat ini untuk pagi ini saya hanya trading masuk di SMDR tapi terus take profit. Untuk Antam saya mau buyback. Untuk kondisi Antam ya teman-teman, untuk Antam Incotins udah saya bahas di video sebelum yang video ini. Jadi teman-teman silakan langsung lihat ke situ karena nanti saya nggak akan bahas super resist ataupun titik koreksi dari Antam. Teman-teman langsung melihat di situ. Nah, berikutnya teman-teman kita cek dulu untuk pergerakan ini ya. Pergerakan langsung harga komoditas saja. Harga komoditas kita lihat di sini adalah kita lihat dulu untuk crude oil. Nah, crude oilnya ini teman-teman ini ada penurunan dan ini ada support penting di 92 teman-teman ya, 92. Kalau 92 ini tembus, ini kan support penting karena udah 1, 2, 3 sekitar 3 lah. 91,7 itu support penting dari crude oil. Kalau itu turun nanti harga-harga saham energi ini mesti hati-hati dulu teman-teman. Ya memang secara chart untuk saham-saham energi masih cukup bagus. Beberapa hari kemarin naik tapi ada baiknya kalau memang kita mau positioning kita lihat dulu juga harga crude oilnya yang saat ini memang turun. Dan juga untuk harga gas teman-teman bisa ngelihat ini juga turun ya 81. Nah ini chartnya teman-teman bisa ngelihat kondisinya turun. Jadi memang sektor energi ini masih menarik ya, tapi untuk positioning tetap kita harus presisi seperti itu. Harga coal sendiri udah menjauh dari sekitar 415, ini di sekitar 403. Ya, namun ini juga masih tinggi hitungannya harga coal-nya ya, ini masih tinggi. Untuk harga gold teman-teman, harga emasnya ini hampir ke 1.800 per troy ounce lagi. Ini harusnya MDK sama Antam masih menarik. Tapi sepertinya karena terpengaruh oleh kondisi sektor tersebut sehingga harga Antam sama MDK juga turun. Tapi Antam saya masih akan buyback, nilainya sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian untuk corn teman-teman ini adalah untuk bahan pakan. Ini ada corn ini sudah turun juga chartnya dan juga untuk soybean ini pengaruhnya adalah ke saham-saham terkait di pakan. Nah kemudian untuk saham-saham yang terkait metal teman-teman, Antam Incotins tadi kan soalnya udah saya bahas, ini juga harga logamnya masih tinggi ya. Jadi ya tetap kita pantau pergerakan saham-saham tersebut dan di sini sesuai judul saya adalah di manakah titik support dari saham-saham yang masih bagus pergerakannya. Oke baik teman-teman, seperti biasa kita akan tengok dulu ya. Kita akan tengok dulu sektor-sektor hari ini apa aja sih. Gitu. Karena dari sini kan kita bisa ada peluang teman-teman. Bisa ada peluang. Kita refresh dulu. Kita cari dulu sektor yang paling dalam turun aja, yaitu sektor energi ya. Kita lihat dulu sektor energi yang hari ini turun dalam. Apakah kemungkinan ada peluang untuk besok? Kita lihat sektor energi, sahamnya yang turun dalam adalah ADMR ya. ADMR BP. ADMR BP teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa cek ADMR BP Harum juga ya. Sebentar nanti saya bahas di ini aja deh di tersendiri. ADMR BP ada RO ya, ini rata-rata memang pada turun ya, pada turun.
Nanti tinggal dicek masing-masing di support resistnya aja sesuai judul hari ini. Nah, kemudian sektor energi kan turun dalam tuh, sektor energi. Jadi ini teman-teman bisa cek ya. Kemudian Pevindo sih ini kan indeks, tapi nggak apa-apa. Sahamnya harum juga kan, udah saya bilang tadi doi juga masuk di hitungan yang tadi, yang sebelumnya yang di energi. Kemudian DBX papan pengembangan, tapi sepertinya sahamnya nggak semuanya kita. Ini ADMR masuk ya. Oke, jadi intinya memang bisa masuk di beberapa saham. G30, teman-teman kita lihat dulu yang turun dalam harum, Sido. Nah, Sido seperti yang saya bilang kemarin, ini udah hari ketiga dan belum ada perlawanan. Apakah besok ada peluang seperti itu? Dari sini sebenarnya dari ngelihat saham-saham yang turun dalam ini, manfaat kita adalah kita bisa ngelihat saham-saham yang turun dalam beberapa hari dan apakah ada peluang untuk rebound untuk kita bisa pas trading seperti itu ya teman-teman. Saya cukupkan untuk bahasan saham-saham yang turun dalam ya. Coba kita tengok untuk saham yang naik. Nah sepertinya sih nggak begitu perlu ya teman-teman, karena saham-saham yang bagus memang sudah pada turun. Jadi saatnya kita sekarang adalah untuk melihat di manakah titik support dari saham-saham yang masih bagus. Jadi nggak semuanya ya, nggak semua sektor kita ambil, hanya yang bagus saja. Terlalu panjang chartnya nanti kalau kita harus membahas semua saham. Jadi ya, kita ini aja lah. Nah sekarang kita lihat dulu banking. Nah banking sebenarnya chartnya nggak seperti ini. Kenapa? Karena big cap banking itu rata-rata hari ini ditarik big cap bankingnya. Ini adalah BNI, di mana BNI akhirnya tidak jadi turun di bawah 7950. BNI ini memang laporan keuangannya kemarin bagus dan teman-teman bisa lihat bahwa memang tarikannya ada di akhir market ya. Bank Mandiri tarikannya juga akhir market. Bank BRI juga terutama tarikan di akhir market. Teman-teman bisa lihat saat ini model dari Bank Mandiri, BRI itu konsolidasi, masih konsolidasinya berada di puncak atau retracementnya paling-paling hanya di 0-23 saja ya. BNI, BRI Mandiri ini secara tren dia masih pada naik semuanya, koreksinya masih ringan sekali. Pak, judulnya kan di mana titik koreksinya? Ya teman-teman tinggal cari ini aja. Teman-teman tinggal cari di manakah dia terkoreksi dari tren naiknya. BNI adalah supportnya ada di ini adalah BRI ada di 4325 ya. 4325. Sedangkan untuk Bank Mandiri ini sih udah OTW naik lagi teman-teman, ada di 8070 ya. Untuk BNI ini juga masih tipis banget. Supportnya tipis banget sih teman-teman, ada di 7890. Kalau yang lain BCA hari ini kita lihat dulu. BCA sih nggak turun dalam ya hari ini. Nggak yang model turun terus ditarik, enggak. Sempat turun tapi bukan ditarik di akhir, enggak, karena memang dari awal memang tinggi. BTN yang lainnya saya nggak ambil ya teman-teman. Saya yang ambil big cap aja. Tapi kalau ada yang outstanding, ada yang luar biasa akan saya sampaikan ke teman-teman. Nah ini Bang Jabar juga akhirnya balik arah lagi teman-teman. Bang Jabar nih kita masih menggunakan resisten naiknya yaitu di 38, target sementara dia masih di 1390 teman-teman. Kemudian yang lainnya tetap sama terkoreksi. Ini ada yang luar biasa pergerakannya, NISP. Kemudian untuk Bank Digital Arto masih sangat menarik, tapi ini sudah saya update untuk supportnya dari Arto adalah di 10.200 teman-teman, 10.200. Jadi harga di sekarang ini sampai low-nya hari ini saya nggak tertarik untuk membeli ya. Arto saya antri tunggu di 10.200, kemudian 9675. BBAI ini juga masih konsolidasi di puncak, masih tipis banget, supportnya di 1290. BBAI nggak begitu menarik, saya skip. Agro ini masih konsolidasi tipis sih, biasanya kalau tipis saya akan skip, dan sekilas memang pergerakannya tipis ya teman-teman. Tipis model seperti ini kadang agak susah untuk trading harian ya. Breeze ini, nah ini koreksi yang cukup dalam nih, saya lebih suka.
Breeze teman-teman itu 1585 udah jebol, berikutnya ada di 1510 teman-teman. 1510 itu adalah 38,2 retracement, dan apabila dia closingnya tidak kuat di bawah 1500, teman-teman hati-hati, terbuka peluang sampai ke 1395. Yang lainnya nggak ada teman-teman, kecuali beberapa hari ini yang naik lumayan ada upside, yaitu BGTG, targetnya masih di 160. BNBA ya, BNBA saya belum bikin targetnya, saya langsung tarik aja. BNBA sementara 50 retracementnya di 2240 ya. Kemudian BFIN ini masih menarik, tapi ini masih belum terkoreksi dalam. Masih sama supportnya 1140, 1100. Yang lainnya ada BVIC, BVIC ada termasuk yang ada upside. Sudah ngelewatin 50 retracement dari tren pendeknya. Jadi harus diganti Fibo-nya menjadi tren yang lebih panjang teman-teman, karena supaya update targetnya itu ada sampai di EMA 200 di 160. Kemudian untuk Astra hitungannya masih belum kemana-mana ya. Astranya supportnya dia masih di 6384. Kemudian yang lainnya untuk Astra nggak ada yang menarik, hanya Astra Internasional sama United Tractor. United Tractor ada gap di 31800 teman-teman, support berikutnya 30650. Nah teman-teman masih ingat di video sebelumnya bahwa sektor konsumer adalah sektor yang saat ini udah sekitar 3 hari ini pergerakan cukup oke. Karena ketika kemarin sektor-sektor lain itu nanjak naik, sektor konsumer ini boleh dibilang nggak kemana-mana. Tetapi ketika sektor-sektor yang lainnya gantian koreksi, ya, giliran koreksi dan marketnya agak-agak ya banyak-banyak koreksi berbarengan di beberapa sektor, akhirnya sektor konsumer ini kembali menjadi saham defensif ya teman-teman, seperti itu. Memang pergerakan selalu seperti itu, jadi di sini pentingnya teman-teman bisa memahami mana sektor-sektor yang defense, mana sektor-sektor yang jadi pemukul cepat, seperti itu ya. INDF terlihat teman-teman ini memang dia terkoreksi. INDF sepertinya ada dividen kah teman-teman? Kok seperti ini? Dia terkoreksinya sampai ke 50 retracement, ini menarik juga ya. Cuman kan dia karena closingnya kemarin tidak kuat di 38, dia tetap terbuka peluang ke EMA 200 di 6483. Kecuali dia bisa naik lagi di atas 6780 ya. Kemudian Unilever yang kemarin-kemarin turun dalam, ini yang kemarin nanya udah saya jawab ya, bahwa penurunan dalam 2 hari sudah dijawab dengan bentuk doji, dan doji perlu konfirmasi besoknya, masih belum begitu kuat dan hari ini naik seperti itu. Jadi penggemar Unilever silakan pantau terus chartnya ya, saya akan update juga. Kemudian ICBP saya nggak salah sebut ya, ICBP setelah tidak kuat di 38 retracement, targetnya dia memang ke 61 dan sudah sampai dan sudah rebound teman-teman. Sementara target dia ada di 9100 ya. Kalau yang lainnya nggak ada, saya skip aja. Kemudian sektor energi tadi memang harga-harga energi rata-rata pada turun teman-teman ya. Jadi ini mempengaruhi juga saham-saham sektor energi. Untuk Elsa ini udah di bawah 38 retracement teman-teman, bahkan udah 50 retracement walaupun ada rejection. Untuk Elsa ini dia ada target ke 292 ya, karena dia closing di bawah MA di bawah 38 retracement ya. Kemudian berikutnya adalah Medco ya. Medco sempat di bawah 38 retracement namun ditarik lagi, jadi secara tren masih cukup bagus. Supportnya di 596, resistan 610. Perusahaan gas masih koreksi tapi tipis saja teman-teman. Untuk support dari perusahaan gas ada di 1650, resistan di 1670, tipis saja ya. Kemudian Akra ini masih tipis banget koreksinya teman-teman. Bahkan di 23,6 aja belum nih. Support candle ada di 1225, support Fibo ada di 1190 ya, saya bulatkan aja. Kemudian saham-saham terkait sawit yang ini Astra Glostari masih belum, resistan pertama aja belum balik arah ya. Memang harga sawit tadi cenderung turun ya. Ya, sawit kan turun dalam ya. Coba kita tengok dulu harga
Sawit, CPO teman-teman. Oke, kok nggak ada palm oil? Ya palm oilnya di bawah 4.000 lagi ya. Harga palm oilnya udah di bawah 4.000 lagi. Nah, ini Astra Gostari turunnya dalam juga. Ini juga sama LSIP ada pembagian dividen nggak teman-teman? Silakan diupdate, silakan berikan komentar ya. Nah ini kita bisa ukur untuk SSMS ini, tapi pergerakannya dia sering agak beda dengan yang lainnya teman-teman. Supportnya dia ada di 1410, 1420 ya. SRR sama sih, rata-rata saham-saham sawit kecil juga terkoreksi. Ini ada Esgro. Esgro itu dia closing di bawah MA, closing di bawah 50 retracement. Support dia ada di 2180, 2136 ya. Cusco Plantation sama terkoreksi juga setelah sentuh 50 retracement. Nah, teman-teman yang suka trading, ini ada powerful Fibonacci adalah powerful tools ya yang teman-teman bisa pakai untuk mencari target, dan ini di 50 retracement juga balik arah ya. Rata-rata memang seperti itu pergerakannya, dan ini cukup mudah digunakan ya teman-teman. Ini di SNG, contoh di SNG kita cek dari 50 retracement ya teman-teman. 50 retracement kita tarik dulu dari satu tren yang patah, boleh kita gunain itu ya, baru kita tarik Fibonya. Ternyata dia di 50 sempat sampai 61 tapi belum pernah sampai 50 closingnya ya di SNG. TAPG ini pasti udah lewat 50 ya, ini udah nggak dipakai karena dia sudah lebih tinggi, jadi kita pakai target yang lebih tinggi di sini. Dan ini juga di 50 retracement juga balik arah nih. Di 50 retracement dia juga balik arah ya. Nih. Nah, itu. Kemudian Palm itu koreksi, jadi kita juga bisa tarik Fibo koreksinya, teman-teman. Nah, di sini. Jadi support berikutnya di 810 Semar NJT. Nah, ini NJT juga sama terkoreksi juga intinya. Kemudian saham-saham terkait coal, tapi kalau Harum coal dan metal ya. Saham-saham metal pada terkoreksi, Harum, ARB. Nah, ini menarik ya untuk Harum. Untuk Harum menarik teman-teman. 1810, 1715 ya. Kita buyback lah nanti. Kemudian Indo Tambang Raya juga sama, supportnya dia ada di 38.135 ya. Adaro supportnya dia jebol hari ini ke 310, 300, 3100, 3200, 3020, 3100, 3020. Kemudian PT BA 4178, 4070 supportnya ya. Yang lainnya skip aja, nggak usah harus semua. Indika Energi udah saya bahas juga, support ada di 2615, 2522. Ini sekilas saja. Doit ini terkoreksi juga kan? Koreksi juga. Ini Doit boleh dihapus dulu gini, kita baru tarik Fibonya, cari koreksinya. Ini targetnya dia Doit ke 354 karena tembus dari 38 retracement. MBSS sama terkoreksi juga. Ini udah cukup ekstrim sampai 68,2 retracement. Yang lainnya apa? Ini Okas ini bergerak di luar kebiasaan dan di luar sektor. Saham terkait metal saya nggak bahas karena udah bahas di sebelumnya. Telekomunikasi ya, ini telekomunikasi, Telkom maksudnya. Udah saya bahas lama ya ini. Kuncinya kemarin kan di 450, udah sampai target hari ini. Cuman Telkom ini kan saham penggerak indeks yang powerful banget. Jadi ketika hari ini banyak yang turun, sepertinya dipakai untuk mengamankan dan menjaga mood market ya teman-teman. Jadi kebiasaannya sih memang biasanya ketika marketnya sudah membaik lagi, kadang orang sudah nggak perlu defense. Jadi keluar dari kondisi market yang turbulen seperti itu. Jadi biasanya memang marketnya itu ketika
ada bantingan orang-orang yang masuk saham-saham yang high volatile sebelumnya, tapi untungnya bagus. Ketika mereka take profit, akan masuk ke yang defense, teman-teman. Defense-nya kalau dulu memang Telkom, ya. Kemudian consumer. Telkom ini memang masih masuk di saham-saham defense karena memang dia evergreen sepanjang tahun, nggak ada masalah ininya ya. Bisnisnya seperti itu. Bisa teman-teman ini juga powerful juga ini sampai 7.000 hari ini namun terkoreksi. Nah, ngelihat seperti ini teman-teman berarti ini boleh di buy on weakness ya untuk ini. Supportnya ada di 6780, 6620. Excel beberapa kali percobaan masih belum kuat ya, masih belum kuat naik. Trend masih belum, saya skip aja. Ini volatilitas cukup tinggi TBIG. Kadang tuh sehari naik, sehari turun. Walaupun seperti itu, tapi saya nggak begitu tertarik karena agak susah diprediksi ya teman-teman. UBR berada di resist masih belum. Nah, MTEL ini pelan-pelan naik ya teman-teman. MTEL-nya pelan-pelan naik. Nah, kalau kita coba lihat di weekly-nya, menarik juga ya saya, tapi jarang banget saya trading di sini. Kemudian terkait oil, atau basic material ini ya, TPIA retracement ya, dia di bawah 38, ada target ke 8950. SA-nya juga rebound ya teman-teman, akhirnya setelah sentuh di 38. Nah ini sebenarnya memenuhi kriteria yang judul, di mana titik support saham-saham yang masih bagus ya. Jadi kalau saham itu masih bagus, maka dalam tren naik dia koreksinya itu maksimal di 38 retracement teman-teman. Atau closingnya di hari itu bisa naik lagi di atas 38. Dan ini kriterianya terpenuhi untuk SA ya. Jadi ketika dalam kenaikan koreksinya itu di 23 dan 38 itu yang paling penting. Kalau dia mantul dari 2 atau 38 biasanya trennya akan berlanjut naik bagus. Nah, kemudian TPIA ini udah ya tadi. Kemudian BRPT masih belum kemana-mana. Masih di situ-situ aja, koreksinya masih sangat-sangat kecil. Ya, koreksinya masih sangat-sangat kecil untuk BRPT. Nah, kemudian sektor yang lain ini tapi saya rasa nggak begitu menarik sih ya. Adikarya, Wika, PTPP dari kemarin-kemarin nggak bergerak ya. Lanjut ke properti. Properti ini Asri aja teman-teman. Asri aja ini ya teman-teman mungkin yang tertarik. Tapi sepertinya sektor ini masih banyak pengaruh di ini ya. Inflasi dan suku bunga. Untuk Asri, untuk support ada di 167 teman-teman ya. Best ini konsolidasi after break, lainnya sih nggak ada ya saya rasa. CTRA aja, CTRA teman-teman bisa tarik Fibo, cari supportnya, dimana CTRA ini break dari 920, support berikutnya di 895. Apabila tembus closingnya di bawah 895, terbuka peluang ke 862 ya. Kemudian sektor semen masih belum ada semuanya. Transportasi saya jadi nanti untuk konstruksi, properti, tol dan semen saya jadiin satu. Kemudian sektor transportasi karena ini cukup sering bergerak, jadi ASA berkoreksi juga ini. Ini ASA ini ASA ini sentuh 38 retracement teman-teman. Jadi targetnya ke 1589 dan hari ini hampir kecapai, tapi ditarik lagi. Jadi kuncinya untuk ASA ini di 1700 sih, 1700-an. Ini masih di bawahnya, jadi masih terbuka peluang di 1600-an ya. Bird yang kemarin terkoreksi dalam ya. Tapi ketika sudah sentuh support dia balik arah lagi teman-teman. Dari 1400, 1500 ke 1585. Ini bagi penggemar yang bisa memantau pergerakannya dari awal. Intraday ini lumayan juga. Kemudian SMDR teman-teman, hari ini saya sempat masuk, tapi terus saya buang semuanya karena masuknya kemarin. Pertimbangan saya karena memang kondisi market lagi nggak bagus, kita buyback aja lagi, nanti kapan-kapan kalau turun ada di 29 cukup menarik dan juga di 2760 sama juga ICE terkoreksi juga.
Kalau yang lainnya saya skip aja. Kemudian terkait media ini MNCN nih koreksinya dalam juga teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, saham yang saya nggak begitu hafal itu sebaiknya saya skip. Kalau saya pribadi pergerakan MNCN juga nggak begitu hafal. Koreksinya ini ekstrim nih hitungannya ini teman-teman. Kita lihat nih di sini. Kemarin naik sampai 100.100. Hari ini 2 hari aja terkoreksi langsung ke 61,8. Jadi volatilitasnya memang tinggi. Oke, basic material adalah saham-saham yang juga masuk ke yang lainnya. Jadi saya sekilas saja. Nggak perlu saya bahas terlalu detail karena ini masuk di saham yang lain juga. Nah ini Avia, ini termasuk baru ya teman-teman ya. Kemarin terkoreksi sampai 38 tapi nggak sampai closing di situ, ditarik lagi, mampu naik ya. Diingat-ingat aja teman-teman tentang koreksi-koreksi saham yang masih bagus, yaitu ketika terkoreksi dalam tren naiknya, maka koreksinya itu terbatas hanya sampai 23 sampai 38 retracement. Kalau lebih dari itu sudah mulai ekstrim ya. Kemudian kumpulan saham-saham yang biasa saya pantau, Saratoga, yang lain-lain ini juga sama terkoreksi. Untuk Saratoga ada coba di 2450 sampai 2375. MTDL kemarin naik ya, hari ini retracement lagi. MTDL ini targetnya sebentar masih 648. Subatnya ada di 600. IMAS gimana? Aduh, IMAS malah naik ya hari ini teman-teman. IMAS tuh kemarin sempat saya pantau, tapi karena belum jadi break. Tapi hari ini break ya. Jadi silakan dicatat ya IMAS teman-teman. Kita lihat dalam weekly-nya IMAS, masih jauh ini. IMJS masih tapi perulangan dari IMJS itu seperti ini ya, naik berapa hari sampai resistannya dia turun seperti itu. Saera masih belum, jarang bergerak. Ini sahamnya malah turun ya. Naiknya jarang, turunnya lebih sering. Kemudian grup Sinarmas masih belum kemana-mana teman-teman. Kemudian grup Lipo juga masih belum kemana-mana. Saya percepat aja. Saham Cepin, Main, ya tetap di tempat aja. Terkait farmasi, sepertinya nggak ada yang menarik. Mika aja ya. Mika setelah sentuh di supportnya dia ya di 2410 tepat di EMA 200 lanjut teman, lumayan loh sebenarnya lebar rentang geraknya. Oke baik teman-teman, ISG-nya sempat break support namun demikian ditarik ya teman-teman. Memang sepertinya market masih dijaga kondisinya dan menjaganya adalah menggunakan big cap banking. Jadi memang sepertinya big cap banking ini masih menarik. Cuman untuk positioning bukan buy on breakout, tapi tetap buy on weakness ya. Seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.